Petrosi, Empowering Tomorrow with Ocean's Energy. Nah, Petrosi adalah perusahaan inovatif yang berproduksi biofuel berkelanjutan dari rumput laut. Didirikan oleh ahli bioteknologi dan kimia, berbasis di Balikpapan, Kalimantan Timur. Perusahaan ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan teknologi ramah lingkungan dan berkomitmen pada berkelanjutan serta dukungan terhadap komunitas lokal. Petrosi memiliki visi dan misi sebagai pedoman utama dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Visi kami menyediakan solusi energi terbarukan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan rumput laut sebagai bahan baku utama untuk biofuel. Misi kami mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, mengurangi emisi karbon, dan mempromosikan penggunaan bahan baku alami yang ramah lingkungan. Pada bagian profil perusahaan, bagian ini menampilkan segala identitas dari perusahaan ini. Nama perusahaan ini adalah Petrosi atau disebut juga dengan PT Petrosi. Pemilik usaha ini adalah Ahmad Riza Rabbani dan awal didirikannya pada tanggal 9 September 2023. Untuk lokasi perusahaannya ada di Balikpapan, Kalimantan Timur, Indonesia. Nomor telepon yang bisa dihubungi adalah 0812 2910 154. Untuk website perusahaan bisa dikunjungi pada www.petrosi.wordpress.com, dengan email perusahaan petrosi@gmail.com, dan akun media sosialnya adalah @petrosi_. Struktur kepemilikan ada CEO yaitu Bapak Ahmad Riza Rabbani, COO ada Bapak Dafula Goligo, CTO ada Bapak Firdaus, CFO ada Ibu Sabila Najmi, CHRO ada Ibu Rita Arisma, dan CMO ada Bapak Aditya Putra Firdaus. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran kami menggunakan pemasaran digital, konten menarik, dan kolaborasi dengan influencer untuk menjangkau pasar dan menarik perhatian konsumen. Berikut adalah video cara produksinya. Matahari bersinar cerah di kawasan lepas pantai barat daya Irlandia. Para peneliti laut lokal ini telah mengeluarkan perahu untuk memeriksa lahan pertanian rumput laut mereka. Alga yang mereka tanam beberapa bulan sebelumnya telah tumbuh menjadi tanaman bawah air yang mengesankan. Bisa dilihat jelas banyak yang bisa dipanen di bawah sini. Tanaman panjangnya sampai 2 atau 3 meter. Jadi sekarang kami sudah hampir panen. Di Irlandia, permintaan rumput laut meningkat di sektor-sektor seperti kesehatan dan makanan. Ini proyek penelitian inovatif Eropa, yaitu meneliti rumput laut dan alga sebagai tanaman berpotensi menjadi bahan bakar organik. Seaweed doesn't require any fertilizer. Rumput laut tidak perlu pupuk, juga tidak perlu lahan seperti tanaman yang tumbuh di tanah. Hasil panen tanaman budidaya di daratan menghadapi banyak kompetisi. Ini tumbuhnya cepat, dalam 6 bulan sudah tumbuh sepenuhnya. Sejumlah spesies alga mengandung gula dan bisa digunakan untuk memproduksi bioetanol. Yang lain kaya kandungan minyak dan bisa diolah menjadi biodiesel. Peneliti berusaha menjadikan bahan bakar ini bernilai komersial. Caranya dengan memperbaiki laju pertumbuhan alga dan kandungan minyaknya. Selain rumput laut, mereka juga mempelajari alga mikro. Ini spesies yang tumbuh dan memproduksi minyak secara cepat jika dikembangbiakan dalam bioreaktor. Ini memproduksi antara 7 sampai 31 kali lipat lebih banyak minyak dibanding tanaman terestrial. Memang masih banyak yang harus dikerjakan. Tapi 10 tahun lalu orang akan tertawa jika mendengar Anda akan menggunakan bahan bakar berbasis rumput laut untuk mobil. Tantangan terbesar adalah mengekstrasi minyak yang dikandung sel-sel rumput laut dan alga mikro. Di laboratorium ini, peneliti mencampur serbuk alga dengan banyak pelarut untuk meningkatkan volume minyak yang terekstrasi. Tetapi metode ini tidak efisien dalam skala besar.
Membudidayakan alga adalah bagian yang mudah, baik alga mikro maupun makro. Yang sulit adalah ekstraksi minyak dari tumbuhan itu. Kami harus mencari cara termurah dengan menggunakan sumber daya sesedikit mungkin. Minyak lebih murah yang diproduksi dari rumput laut bisa merevolusi industri bahan bakar organik yang sedang berkembang pesat. Instalasi di Irlandia ini menghasilkan 30.000 ton bahan bakar bio setiap tahunnya, yaitu dengan mendaur ulang minyak goreng, lemak hewani, dan lemak lainnya. Bahan bakar organik ini dicampur dengan diesel mineral dan menjadikannya lebih ramah lingkungan. Peneliti menguji contoh minyak alga dengan perangkat standar industri. Industri kami selalu tertarik dengan minyak jenis baru karena kami bisa mengubah jenis minyak apapun dalam proses ini dan membuat biodiesel. Semakin hijau produk, tentu semakin baik untuk kita. Alga bisa tumbuh hampir di mana-mana selama mendapat cukup sinar matahari, air, dan karbon dioksida. Tumbuhan ini memperbaiki kualitas air dengan menyerap CO2 dan mengurangi efek negatif peternakan ikan. Satu-satunya dampak pertanian rumput laut bagi lingkungan adalah menguntungkan. Semuanya positif. Tidak ada yang negatif dari rumput laut. Saya tidak bilang tumbuhan ini membersihkan laut sepenuhnya, tapi mereka memang membantu membersihkan nutrien berlebihan di lautan. Saya memandang rumput laut sebagai sapu pembersih nutrien. Dan memanen rumput laut untuk mengembangkan alternatif bagi bahan bakar fosil hanya salah satu kegunaannya. Saya sedang mengunyahnya, rasanya enak. Mau coba? Berikut adalah estimasi harga untuk beberapa peralatan yang digunakan dalam proses produksi biofuel dari rumput laut ini. Perlu diingat lagi bahwa harga ini bisa bervariasi tergantung pada kapasitas, spesifikasi, lokasi, serta pabrikan yang menyediakan peralatan tersebut. Dapat kita lihat yang kita butuhkan yaitu bangunan, kendaraan operasional, tangki penyimpanan, penghancur biomasa, tangki fermentasi, separator, distilasi, tangki penyimpanan, dan juga pompa serta alat transfer bahan bakar. Di sini kita sudah mendapat totalnya. Lalu di sini juga ada pemasukan atau modal awal yang kita gunakan yaitu dari aset pendiri perusahaan ini sendiri, yaitu aset dari CEO kami yaitu lebih besar daripada pendiri lainnya, seperti itu. Setelah kita ketahui modal dan pemasukan modal awal kita juga memiliki perhitungan harga jual dan laba, yaitu biaya per liter 19.000 dengan harga jual 20.000 dan keuntungan per batch-nya yaitu 600.000. Seperti itu. Untuk mencapai keberhasilan jangka panjang, perusahaan harus menerapkan strategi yang selaras dengan tujuan jangka panjang, serta fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Komitmen terhadap inovasi, efisiensi, dan respons yang cepat terhadap dinamika pasar akan menjadi faktor kunci dalam menciptakan kesuksesan yang berkelanjutan.